Putri Chandrawati sempat menyatakan keberatan saat hakim mempertanyakan jumlah uang yang ia kirimkan kepada Yosua setiap bulannya untuk kebutuhan rumah tangga. Putri mengaku membuat rekening dengan nama Yosua dan Ricky Rizal untuk memudahkan kegiatan operasional. Saya memberikan mobile banking ke Yosua untuk membayar-bayar kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik dan lain-lain, ataupun kebutuhan saya bayar. Saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut? Iya, Yang Mulia. Berapa bulan saudara kasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan? Kalau untuk keuangan, range-nya tidak nominal pastinya, tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan tiap harinya. Bagaimana? Kalau untuk range-nya Yang Mulia, saya tidak memberikan nominal yang pas karena tergantung daripada kebutuhan. Tergantung pada kebutuhan, tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan? Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab. Bukan, pertanyaan saya berapa? Karena ini tanya apa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruangan ini. Saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya Yang Mulia. Saudara tidak bisa memastikan. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara? Mohon izin Yang Mulia, karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Dek Ricky maupun Dek Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka, karena sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Karena kalau pakai nama saya, pada saat memakai untuk pembayaran ATM, kadang-kadang waktu memakainya itu nama saya kan Putri, kadang-kadang itu suka dipermasalahkan. Jadi, apa yang dipermasalahkan? Karena yang make misalnya Dek Ricky atau Dek Yosua, tapi namanya Putri, tapi dipakai oleh mereka, pasti dipermasalahkan karena. Dan pemirsa, untuk membahas kesaksian Putri Chandrawati dalam sidang hari ini, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Brigadir Yosua Martin Lukasi Manjuntak. Selamat sore Bang Martin. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas. Ya, Bang Martin, saya yakin Anda ikut mengawasi jalannya sidang hari ini. Ada beberapa poin menarik, diantaranya yang pertama, Majelis Hakim mengabulkan permintaan Putri Chandrawati supaya sidang berlangsung tertutup saat membahas soal dugaan pelecehan seksualnya. Dan yang kedua adalah pengakuan Putri Chandrawati bahwa Yosua sempat menawarkan untuk mengangkat dirinya 2 kali saat sedang sakit di tanggal 4 Juli 2022. Sejauh ini tanggapan dari tim kuasa hukum almarhum Yosua seperti apa, Bang Martin? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya ini lagi ada kegiatan ya, membela hak hukum klien saya juga di daerah Dewi Sartika. Cuman demi Ainus, apa-apalah saya luangkan waktu sedikit. Jadi begini, Mbak dan Mas ya, bahwa acara berita Ainus sore hari. Tadi saya melihat ya, ketika Putri Chandrawati ini menjawab, intervalnya itu ada panjang, dia sempat seperti berpikir ya, ada sekitar 1,5 sampai 2 detik. Nah, ini indikasinya ya, kalau orang yang menyampaikan keterangan terpotong seperti itu, berarti dia sedang berpikir. Berarti dia tidak menggunakan ingatannya atas suatu peristiwa yang terjadi. Itu pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa dia menolak dibopong dan Joshua menawarkan membopong sebanyak 2 kali. Yang jadi pertanyaan begini, Mbak. Pertama tadi ditolak, ya. Yang kedua juga ditolak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa ada yang kedua? Dan kenapa almarhum itu mengajak Eliezer? Itu jadi pertanyaan. Kalau saya menduga ya, di awal itu ya, itu perintah untuk membopong justru datang dari Putri Chandrawati. Namun karena Joshua tidak mau membopong dan nanti akan menyebabkan tafsir daripada yang tinggal di situ yang tidak. Oleh karena itu yang kedua diajaklah Richard Eliezer ya. Nah, ternyata Putri tidak mau. Tapi itu bukan soal. Karena kenapa? Pasca ini yang dipersoalkan masalah bopong-bopong ini, mereka tanggal 5 masih jalan-jalan loh ke mall. Masih akur. Dan tanggal 7 dini hari mereka masih suap-suapan. Sehingga tidak ada masalah. Bahkan Kuat Ma'ruf sendiri mengatakan bahwa itu bukan hal yang aneh pada saat itu. Dan
Ini tidak pernah lagi dipermasalahkan di persidangan. Ini menurut saya ini hanya ingatan-ingatan Putri Chandrawati ya terhadap konsep pembelaan yang lama yang telah gugur, yang mana sudah tidak dipertahankan lagi oleh para penasihat hukumnya. Itu mengenai Bopong. Oke, artinya Bang Martin, Anda meragukan keterangan Putri Chandrawati dalam persidangan. Ia menolak untuk dibopong oleh klien Anda. Iya, jadi menurut saya ya, pada saat itu perintah itu untuk membopong justru perintah datang dari Putri sendiri. Namun karena Joshua tidak mau dianggap terkesan kurang ajar, makanya yang kedua dibawa Richard Eliezer. Ya, nah, cuman pada saat dibawa Richard Eliezer, ternyata Putri tidak mau dibopong. Seperti itu aja, Mas, Mbak. Ada Jadi juga tidak- keterangan lain yang berbeda ya antara Putri Chandrawati dengan saksi sebelumnya Richard Eliezer. Salah satunya mengenai wanita misterius yang dikatakan Eliezer menangis di rumah Jalan Bangka. Menurut Anda siapa kemudian yang nanti bisa membuktikan keterangan mana sebenarnya yang benar dan mana yang tidak benar alias bohong? Ini dibutuhkan data saintifik. Ya, kenapa saya bilang demikian? Diperlihatkan saja CCTV di sekira bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Apakah ada pergerakan dari rumah Saguling ke Jalan Bangka? Ya, traffic light juga kan punya CCTV ya. Lalu rumah Jalan Bangka juga kan punya CCTV. Dibuka aja, mereka berani nggak? Buka aja kalau data record, buka aja percakapan WhatsApp pada antara waktu dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Karena kalau kita meminta untuk mereka jujur, saya pikir ini sulit. Karena kenapa? Ketika jujur, inilah yang akan membuka motif sesungguhnya, gitu ya. Walaupun memang secara lubuk hati yang paling dalam, saya yakin pasti ketika menyampaikan itu tidak benar, saudara terdakwa Putri Chandrawati ini melawan hati nurani sendiri. Kenapa? Karena dia mengetahui adanya ketidakbenaran dari yang dia sampaikan. Demikian. Oke, Bang Martin, dalam hal ini kan Putri Chandrawati bertindak sebagai saksi mahkota. Artinya semua kejadian pada saat itu yang melihat langsung dan merasakan adalah Putri Chandrawati. Bagaimana menurut Anda majelis hakim bisa mengungkap fakta, kemudian mengungkap cerita-cerita dan konstruksi hukum yang memang saat itu benar-benar terjadi? Jadi gini, sebenarnya kan Putri ini hari ini dihadirkan ya dalam kapasitas untuk memberikan kesaksian terhadap peristiwa yang menyangkut terhadap siapa? Kuatmaruf, ya, Ricky Rizal. Lalu siapa lagi? Richard Eliezer. Sebenarnya yang ditanyakan itu bukan mengenai Putri, tapi mengenai pengetahuan Putri ya sesuai dengan pasal 1 angka 26 ya, yang melihat, mendengar dan juga mengalami suatu peristiwa pidana. Nah, namun memang karena tidak bisa dipisahkan juga secara normatif ya, walaupun berkasnya di splitsing, tetap di sini kan Putri juga sebagai terdakwa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini yang sebagai saksi, hakim dan JPU juga menggali kebenaran material terhadap apa yang diduga dilakukan oleh Putri. Apa yang diduga dilakukan Putri? Putri mengetahui bahwa dengan Verdi Sambo melakukan perencanaan pembunuhan dan percakapan dengan Richard Eliezer dan menyiapkan barang untuk membunuh, menyiapkan tempat, itu dapat mengakibatkan kematian Joshua. Namun bukannya mencegah, Putri Chandrawati justru menyarankan dan memberikan informasi untuk memfasilitasi suaminya menunaikan tindakan tersebut. Itu perbuatan pidana kalau kita konteks dalam pasal 55 KUHP ya. Baik, Lalu, Bang Martin, terakhir mungkin kalau dari timeline yang tergambar sejauh ini, artinya tanggal 4 kan ini Putri menyatakan ditawarkan untuk dibopong oleh Yosua. Kemudian tanggal 7 ini dugaan pelecehan seksual menurut Putri Chandrawati tentunya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli ini sempat ada komunikasi dari Yosua ke keluarga atau kekasihnya? Ada. Jadi gini, Joshua itu dari tanggal 3 ya sebenarnya udah minta izin mau pulang ke kampung. Ya, karena kenapa? Dia mau minta izin sama keluarganya yang ada di kampung karena mau nikah di tanggal Januari atau akhir bulan ini, akhir tahun ini, ya. Nah, ini saya duga ada hubungannya dengan yang terjadi di tanggal 7 Juli gitu ya. Kan saya pernah mendalilkan antitesis dari apa yang disampaikan oleh rekan Febri ya, terjadi kekerasan seksual. Saya mencoba membuka pikiran, bagaimana kalau yang sebenarnya yang terjadi itu yang mau dilecehkan Joshua, ya, dan pada saat itu dia pamit mau pergi ke kampung gitu untuk melakukan izin untuk melakukan salah satu bagian dalam hal adat untuk nantinya persiapan menikahi dengan Vera di awal tahun. Nah, cuman kan mereka masih bersikeras nih terjadi kekerasan seksual. Betul. Padahal yang namanya kekerasan seksual ataupun pemerkosaan itu delik material harus bisa dibuktikan secara kausalitas. Adanya penetrasi ya dari alat kelaminnya pelaku kepada alat kelaminnya perempuan. Ini nggak bisa dibuktikan. Jadi omong kosong itu ya. Tidak ada. Dan ini konteksnya 340. Ya, mereka sebagai terdakwa, mereka bukan sebagai korban. Demikian, terima kasih. Baik, nanti kita nantikan terus fakta-fakta apa lagi yang akan terungkap dalam persidangan. Terima kasih Bang Martin Lukasimanjuntak, kuasa hukum Yosua Huta Barat, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.